Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kabel link kabel UTP. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Balkis Nur Aura Syafiradila dengan NIM 2105121408 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Pada video kali ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari kabel UTP, yang kedua jenis-jenis kabel UTP, yang ketiga kegunaan kabel UTP, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari kabel UTP. UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus dari bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP merupakan kabel yang sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN Local Area Network karena kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus dan harganya murah. Kemudian kabel RJ11 biasanya digunakan untuk telepon rumah, kabel, modem, dan ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line, sedangkan kabel RJ45 digunakan untuk jaringan internet. Yang kedua adalah jenis-jenis UTP. Yang pertama adalah kabel crossover. Kabel crossover adalah kabel yang memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Antara ujung konektor yang satu dengan konektor yang lainnya tidak memiliki urutan warna yang sama, karena ada penyilangan. Crossover kabel memiliki fungsi menghubungkan klien ke klien. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis seperti komputer ke komputer, komputer ke router, dari switch ke switch, dan sebagainya. Di samping ini adalah gambar dari kabel crossover. Susunannya yang pertama ada warna hijau putih, kemudian yang kedua warna hijau, yang ketiga oranye putih, yang keempat warna biru, yang kelima biru putih, yang kelima oranye, yang keenam oranye, yang ketujuh coklat putih, dan yang kedelapan warna coklat. Berikut ini adalah urutan arus kabel crossover. Yang kedua adalah kabel straight. Kabel straight atau lurus yaitu sistem pengkabelan yang mana antara konektor ujung yang satu dengan konektor ujung yang lainnya memiliki urutan warna yang sama. Hanya saja urutan pemasangan ada 2 standar, yakni TIA atau E1A 568A dan TIA E1A 568B. Penggunaan kabel straight adalah menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Contohnya komputer dengan hub, komputer dengan switch, switch dengan router, atau router dengan hub. Di samping ini adalah gambar dari kabel straight. Yang pertama yaitu warna oranye putih, yang kedua warna oranye, yang ketiga warna hijau putih, yang keempat warna biru, yang kelima biru putih, yang keenam hijau, yang ketujuh coklat putih, dan yang kedelapan warna coklat. Berikut ini adalah urutan arus dari kabel straight. Yang ketiga adalah kegunaan. Yang pertama kegunaan dari kabel crossover, yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Kemudian menghubungkan dua buah hub atau switch menggunakan port biasa di antara kedua hub atau switch. Kemudian menghubungkan komputer ke port uplink switch. Kemudian menghubungkan port LAN router ke port biasa di hub atau switch. Kemudian kabel cross penghubung antara dua unit komputer secara langsung tanpa perlu hub dan susunan ujung dengan ujung berbeda. Kita sebut saja ujung A dan ujung B. Selanjutnya adalah kegunaan dari kabel straight. Yang pertama yaitu menghubungkan komputer ke port biasa di switch. Yang kedua menghubungkan komputer ke port LAN modem kabel atau DSL. Yang ketiga menghubungkan port WAN router ke port LAN modem kabel atau DSL. Yang keempat menghubungkan port LAN router ke port uplink di switch. Yang kelima menghubungkan dua hub switch atau
menghubungkan dua hub atau switch dengan salah satu hub atau switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa. Yang keenam, kabel straight yang digunakan sebagai penghubung beberapa klien dengan menggunakan bantuan hub ataupun switch. Yang keempat adalah kekurangan dan kelebihan UTP. Kekurangan UTP yaitu kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Kemudian jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. Kemudian adanya kemungkinan dapat mudah disadap dan diperlukan perangkat tambahan seperti pipa plastik atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Selanjutnya adalah kelebihan. Yang pertama, instalasinya mudah. Kemudian fleksibel karena ukuran konektor dan kabelnya kecil. Yang ketiga, pemeliharaannya mudah. Yang keempat, harganya murah. Dan terakhir, kerusakan pada kabel tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menyusun kabel UTP. Saya memakai contoh yang kabel crossover. Pertama tap to stop, kemudian ini digunting, setelah itu kabelnya diluruskan. Setelah diluruskan kita susun, karena ini kabel crossover yang memakai ujung A, jadi urutannya yang pertama adalah oranye putih, setelah itu warna oranye, kemudian warna hijau putih, setelah warna hijau putih warna biru, kemudian warna biru putih. Sekalian diluruskan untuk alasnya. Setelah warna biru putih warna hijau, kemudian warna coklat putih, setelah itu warna coklat. Kemudian kita coba hubungkan konektornya. Dan dites hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.